Ya, greater blessing itu yang saya tangkap. Blessing itu bukan berarti berkatnya secara materi ya. Berkat secara rohani itu yang mungkin yang saya secara pribadi yang saya maknai gitu. Biarpun secara materi, ekonomi, keadaan susah, di mana-mana juga susah. Tapi secara rohani saya makin dikuatkan dengan keadaan COVID-19 ini. Buat aku, greater blessing itu penyertaan Tuhan yang sempurna dan luar biasa. Kalau menurut saya, greater blessing itu kita mau mengharapkan sesuatu yang besar, ya. Berkat Tuhan tuh lebih besar di dalam diri kita, gitu kan. Kalau berkat itu kan macam-macam, bisa berkat dari materi, kesehatan. Dan kalau dari diri saya, greater blessing itu sesuatu yang harus kita juga berikan, kita bagikan kepada setiap orang. Greater blessing bagiku adalah ketika aku masih bisa merasakan berkat Allah dalam hidupku. Bahkan di tengah-tengah masa pandemi saat ini pun aku masih bisa merasakan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidupku. Bahkan aku bisa juga menjadi orang yang berusaha untuk menyalurkan berkat, karena kita sudah tahu kita sudah diberkati terlebih dahulu, dan selayaknya sebagai orang percaya kita belum bisa memberkati orang lain. Memang sepanjang tahun ini kita tema besarnya greater blessing ya. Dari tema-tema subtema itu kebetulan saya khotbahnya Bu Mita itu Wisdom Speak ya. Itu berbicara tentang hikmat. Nah, di sana ya saya betul-betul mendapat rema dari khotbah Ibu Mita itu, gimana kita benar-benar hidup dalam hikmat, berjalan bersama Tuhan gitu. Dicontohkan di sana Abraham dengan Lot gitu. Tema paling berkesan connecting. Kenapa? Dengan connect ke dia, ada kekuatan baru, sukacita, kenyamanan. Meskipun tahu keadaan sekarang memang lagi tidak nyaman. Dan yang kedua, terhubung dengan dia membuat kita tahu memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Kalau saya sangat berkesan dengan Change the Water, ya, yang dibawakan oleh Ibu Mita. Di dalam masa-masa sekarang ini tentu pasti ada perubahan dalam hidup kita ya. Perubahan itu yang membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan, ya. Bukan kita semakin lemah. Mungkin dikala ekonomi satu ya. Mungkin dikala ada lagi kesusahan yang lain, ada masalah yang lain, ya. Tapi kita berharap hanya sama Tuhan. Meskipun aku momen yang paling ditunggu-tunggu ya, karena di momen ini khususnya aku pribadi bisa kumpul keluarga satu, yang kedua memang mengingat kasih Tuhan yang luar biasa. Karena dia nggak cuman lahir, tapi dia mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosaku, dosa-dosa kamu, dan dosa-dosa kita semua. Ya, tentang kelahiran Yesus ya. Pertama, introspeksi diri dengan kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana kita menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidup kita, ya. Kita mau lebih lagi berbagi. Kita mau lebih lagi dipakai oleh Tuhan, ya. Karena Yesus telah lahir ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, ya, sampai dia mati di kayu salib untuk kita. Dan pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat kita. Ya, Allah kita, ya, itu yang saya percayai dengan Natal ini, sesuatu yang baru lagi kita harus bagikan kepada setiap orang, bukan kita fokus pada diri kita lagi, ya.
Natal bagiku adalah sukacita untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus dalam dunia dan mengingat setiap anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Untuk jemaat IGF di Padang maupun di Medan maupun di mana aja berada, saya mengucapkan Merry Christmas dan Happy New Year. Selamat Natal semuanya, kiranya kasih Tuhan, damai sejahtera Allah menyertai hidup kita dan keluarga. God bless you. Ya, selamat hari Natal kepada Bapak Ibu semua. Firman Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dari Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Selamat Hari Natal 2020 bagi kita semua. Terima kasih. Shalom IGF Medan, welcome home, yeay! You know what, Ge? God is so good. Bener banget Dia dong. menyertai kita dari awal tahun hingga akhir tahun 2020. Dan yang terpenting, kita masih bisa merayakan Natal bersama-sama. Yes, dan meskipun kita merayakan Natal secara online, tetapi saya percaya sukacita Allah ada di tempat ini dan sukacita Allah ada di rumah setiap jemaat That's masing-masing. true, my bro. You know what? Natal kali ini sangat spesial. Pakai ayam dong. Kamu lapar ya? Natal kali ini kita tidak sendirian. Natal kali ini kita ditemani oleh IFGF Padang. Seru banget kok. Ya, tidak berlama-lama lagi, mari kita panggil IFGF Padang. Wait, karena ini spesial untuk FJ Padang, Ya. kita akan sambut dengan sebuah pantun. Boleh. Ready ya? Siang-siang makan daging rendang. Mantap. Makan daging rendangnya ditemenin kamu. Paten. Hello FJ Padang, tunjukkan pesonamu. Yeay! Halo FGF Padang. Wah, seneng banget bisa ketemu kembali. Ya, walaupun hanya secara online, tapi saya percaya berkat Tuhan mengalir luar biasa pada hari ini. Oh iya, thank you buat FGF Medan untuk sambutan hangatnya. Seneng banget tahun ini kita bisa merayakan Natal bersama-sama. Ya benar banget Felis, dan kita berdoa supaya dimanapun jemaat berada tetap dalam kondisi sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah, karena sekarang edisi Natal nih Kak, Felis mau nanya sama Kakak. Apa sih makna Natal sebenarnya buat Kakak? Oke Felis, kalau dari aku sendiri makna Natal itu bukan hanya sesuatu yang baru, bukan soal baju baru, sepatu baru, bahkan kacamata baru Felis. Namun makna Natal itu lebih pada sukacita atau ucapan syukur atas kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Nah, jadi kira-kira begitulah makna Natal untuk aku sendiri, Felis. Wow, keren banget, dalam banget ya makna Natalnya. Nah, aku udah gak sabar banget sih Kak untuk memulai acara kita pada hari ini. Nah, tapi sebelum kita mulai, aku mau nanya dulu nih buat FGF Medan. Apa aja sih pesan-pesan Natal yang boleh disampaikan kepada seluruh jemaat? Wow, kita ditanya nih, Ge. Bener kok. Kalau menurut saya, Natal itu mengingatkan kita akan kelahiran Tuhan Yesus di muka bumi ini sebagai juru selamat. Benar, I agree with you Ko. Yes. Anyway Ko, sebuah ibadah belum lengkap kalau belum ada yang namanya doa pembuka. Benar, nggak, Ko? benar. Nah karena tadi kita udah jawab, kayaknya lebih seru kalau kita boleh lempar ke IFGF Padang untuk boleh pimpin kita di dalam doa pembuka. Silakan IFGF Padang. Silakan. Baik, sebelum acara kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa yang dipimpin oleh Pastor Manalu. Kepada Pastor Manalu, disilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat Tuhan FGF Padang dan FGF Medan. Hari ini kita merayakan perayaan Natal. Hari ini hari yang luar biasa. Sebelum kita merayakannya, mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita serahkan kepada Tuhan memberkati acara ini dari awal sampai akhir. Terima berkatnya yang terbaik. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami umat-Mu yang ada di FGF Padang dan FGF Medan merayakan perayaan Natal bersama-sama Tuhan. Kami bersyukur 2000 tahun yang lalu Engkau rela lahir di dunia ini menjadi sama dengan manusia, sama dengan kami untuk menebus kami Tuhan dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Engkau rela Tuhan menjadi sama, bahkan Tuhan lebih buruk daripada kami. Semuanya karena kasih-Mu, semua karena cinta-Mu kepada manusia. Dan malam hari ini kami rayakan bersama-sama betapa besarnya kasih-Mu bagi kami. Biar Roh-Mu bekerja di antara setiap kami yang hadir, yang merayakan bersama-sama. Roh-Mu menjamah,
Roh-Mu memulihkan, Roh-Mu memberkati, Roh-Mu bekerja menyembuhkan setiap kami. Ada sukacita Natal berlimpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami, berkati setiap kami. Bahkan hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, urapi dengan urapan yang luar biasa. Dan setiap kami umat Tuhan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Greater blessing. Shalom FGF Medan dan FGF Padang. Malam hari ini kita bersyukur sekali kita boleh sama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu, teman-teman semua, kita mau memuji Tuhan, kita mau tinggikan namanya. Amin. Let's sing together. Herald the angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy, my God, and sinners reconciled. Joyful all in nations rise, join the triumph of the skies. With the angels songs proclaim, Christ is born in Bethlehem. And the herald angels sing, glory to the newborn King. Mari sama-sama katakan, kita surga bergema. Come on. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Haleluya. Kami merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, come on. Hai mari dan bersukaria, hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji
Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
mari kita datang menyembah Tuhan Allah kita yang lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dialah Immanuel yang selalu beserta kita. Seeking your presence, oh Lord, touching your heart. Come move deep within my soul, make me whole. Seeking your face, oh Lord, dwell in your house, gazing your beauty, oh Lord, that's one thing I ask. No, I know I am yours and you are mine. No, I know I am yours and you are mine. All I want is you, all I need is you. My desire is you, my life is about you. I wanna walk with you, I wanna live for you. Come and lead to me, my life is about you. Seeking your face, oh Lord, dwell in your house, gazing your beauty, oh Lord, that's one thing I ask. Though I know I am yours and
Bawaku Tuhan lebih dalam lagi, ku terhanyut di dalam kasih-Mu. Mataku tertuju, jiwaku berseru, Kau yang puaskan dahaga hatiku. Bawaku Tuhan lebih dalam lagi, ku terhanyut di dalam kasih-Mu. Mataku tertuju padamu, mataku tertuju, jiwaku berseru, jiwaku berseru, Kau yang puaskan dahaga hatiku.
Puji Tuhan, ya, kita bersyukur untuk hari yang luar biasa ini. Ya, saya ingin memperkenalkan Pendeta Dr. Jimmy Untoro sebagai founder dan juga chairman daripada yaitu IFGF Global, dan beliau juga sebagai chairman daripada yaitu badan misi kita World Harvest, saudaraku. Ya, saya sudah mengenal beliau cukup lama, lebih 38 tahun. Waktu kami juga masih kuliah dulu di California, di Fresno tepatnya, saudaraku. Ya, mari kita boleh welcome dengan sambutan yang hangat, saudaraku. Ya, please welcome Pastor Jimmy Untoro. Shalom Greater People, khususnya untuk seluruh jemaat IFGF Padang dan juga IFGF Medan, dan teristimewa Pastor Indra dan Ibu Mita Effendi dan seluruh pastoral leadership yang ada di Medan dan juga di Padang. Merry Christmas, dan biarlah Natal pada tahun ini memberikan makna yang tersendiri secara istimewa di dalam setiap kehidupan Anda dimanapun Anda berada. Doa saya biarlah ibadah Natal Anda bisa rasakan hadirat Tuhan di setiap rumah, di setiap kamar. Mungkin ada yang di hotel, ada yang masih di tempat holiday, atau mungkin ada di rumah sakit. Biarlah Christmas blessing 2020 boleh menjadi kehidupan dan berkat teristimewa bagi Anda dan kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, hamba berdoa pada hari ini dalam ibadah Natal untuk seluruh jemaat IFGF Medan dan IFGF Padang. Bapa, biarlah firman pada hari ini yang sebentar hamba-Mu akan tabur, boleh membawa berkat di dalam setiap kehidupan kami semuanya. Setiap keluarga, setiap pribadi boleh mengalami jamahan daripada kebenaran firman-Mu dan boleh membebaskan setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu telah berdoa. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, kata berkat ya, kalau kita bicara berkat ya seringkali digunakan untuk mengungkapkan hal-hal yang rasanya kita mendapatkan impian kita mencapai target kita. Atau berkat seringkali diasosiasikan dengan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan yang terjadi dalam kehidupan Anda dan kita semuanya. Jadi kalau kita bicara berkat sering dipikirkan sebagai sebuah keadaan di mana rencana Anda, rencana kita semuanya bisa terlaksana dengan baik dan apa yang kita inginkan terjadi. Jadi banyak orang pada tahun ini saya mendengar, saya nggak diberkati ya, tidak diberkati ya, karena tidak masuk dalam kategori tersebut tadi. Tahun ini seperti banyak hal yang tidak masuk oleh kategori berkat, karena begitu banyak tantangan-tantangan di tahun 2020 pada masa-masa ini. Ekonomi dunia yang serba kacau, bisnis yang menurun, banyak yang mengalami PHK, ya kan? Atau mungkin ada di antara anggota keluarga kita yang kehilangan sahabat, keluarga, suami, orang tua, anak dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Saya berdoa biarlah pada hari ini firman Tuhan boleh mengubah kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan boleh memberikan pengharapan di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Apakah Natal 2020 ini masih kita bisa katakan Natal yang aku diberkati, a Christmas blessing bagi kehidupan kita semuanya. Kalau saya ingat tentang Natal pertama kali ya, the first Christmas ever, masih ingat, yaitu kehidupan daripada orang-orang pada masa itu. Anda semua mendengar cerita daripada Yusuf, Maria, Anda cerita mendengar daripada para gembala, 3 orang majus dan lain sebagainya. Kalau saya ngelihat ya secara sekilas atau secara detail, kehidupan Natal pertama mungkin mirip seperti Natal 2020. Masuk dalam kategori yang tidak nyaman, masuk dalam kategori yang tidak menguntungkan. Rasanya tidak mungkin kita bisa mengalami Christmas blessing. Saya teringat cerita Maria, dia kehilangan reputasinya akibat hamil di luar nikah. You know the story dalam Lukas pasal 1. Dia tidak bisa menikmati pesta pernikahan yang sudah diharap-harapkan, sudah diplan layaknya seorang gadis yang masuk dalam jenjang pernikahan. Ya kan? Belum lagi dia berpikir nanti kalau diceraikan oleh suaminya, Yusuf berpikir bagaimana. Begitu banyak goncangan dalam kehidupan daripada Maria. Masih ingat ceritanya, dia terpaksa melahirkan sendiri di tempat yang sangat asing. Bahkan apa adanya.
sangat sederhana, mungkin nggak layak. Ingat cerita malam Natal pertama, terpaksa Maria menyelinap di waktu malam ke negara lain. Karena konon anak yang dilahirkan dicari hendak dibunuh oleh raja. Namun saya begitu kagum sekali. Di tengah-tengah segala polemik kehidupan yang tidak pasti, di tengah-tengah daripada kesusahan, frustasian, Maria menganggap dirinya diberkati, blessed. Kalau kita lihat dalam Lukas pasal yang pertama ayat 46, 47, 48, kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia yang telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Amazing. Maria begitu dia encounter with the angel of the Lord, waktu dia berjumpa dengan malaikat Gabriel dan firman disampaikan kepada kehidupan Maria, dia berkata, aku orang yang berbahagia. Dalam kata-kata bahagia dalam Lukas pasal 1 tadi dikatakan dari kata aslinya yaitu makarizo. Makarizo kata bahagia itu artinya orang yang diberkati. Berkat yang tidak ditentukan oleh eksternal, melainkan berkat yang ditentukan dari sanubari daripada jiwanya, internal atau keadaan batin. Pada masa itu Maria mengatakan, aku orang yang paling berbahagia, makarizo. Aku orang yang diberkati oleh karena keadaan batin daripada Maria tidak didikte oleh situasi di luar kehidupan yang serba tidak menentu, serba menakutkan. Saat itu ia mengucapkan mazmur itu. Saat ia telah hamil, ia tahu apa yang terjadi, apa yang harus dia lakukan, menjadi tanggung jawab daripada ibu, daripada sang juru selamat. Bapak Ibu sekalian, seluruh jemaat IFGF Medan, IFGF Padang, maupun IFGF dimanapun Anda berada, kita ngelihat blessed. Kenapa bisa dikatakan berkat? Kenapa kita bisa mengalami Christmas blessing? Karena kita menyadari karena berkat Allah tidak ada di dalam hadiahnya, melainkan berada di dalam hadiratnya. Jadi ini penting sekali untuk kita menyadari bahwa the blessing of Christmas is not in the present, but in His presence. Saya masih ingat perkataan daripada salah satu tentara daripada Napoleon, the Duke of Wellington. Dia mengatakan kalau Napoleon itu hadir, kehadirannya itu sama dengan kurang lebih 40.000 serdadu-serdadunya. Karena begitu powerfulnya, jika kalau Napoleon hadir, semua orang bisa merasakan seolah-olah ada 40.000 orang ada di sekitar itu. Think about it, the presence of God, hadirat Allah di dalam setiap kehidupan Anda dan saya. 9 bulan ini Anda tidak ke gereja, tapi diajak untuk menjadi gereja. 9 bulan kita tidak sekedar rame-rame bersama teman-teman, walaupun itu baik, tapi Tuhan mengajar kita setiap keluarga, setiap rumah tangga kita boleh menjadi bait Allahnya yang kudus. Bahkan hidup Anda, Paulus mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang kudus? The presence of God. Saya masih ingat Musa. Musa mengatakan, Tuhan, kalau hadiratmu tidak menyertai aku tidak akan melangkah. I will not move, I will not take the step if your presence is not with me. Lalu Tuhan menjawab Musa, hadiratku menyertai engkau. Dan mulai saat ini aku memberikan engkau istirahat. I give you rest. The presence of God ini luar biasa di dalam kehidupan kita. Hari ini, dalam ibadah Natal, saya berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di Padang, yang ada di Medan, yang ada di Indonesia, dimanapun Anda berada. Allah adalah roh, biarlah the Christmas blessing ini, hadirat Allah, boleh menjadi hadiah Anda yang terbesar. Nah, di dalam hadirat Allah, apa yang terjadi? Di dalam hadirat Allah, many miracle happen. Banyak mujizat terjadi dalam hadirat Allah. Ingat dalam peristiwa Maria, itu sesuatu yang luar biasa. Karena dia mengalami mujizat yang begitu dahsyatnya, yang tidak mungkin
boleh menjadi mungkin. Dia yang rasanya akan ditinggalkan oleh Yusuf bisa mendapatkan perkataan daripada Tuhan dan melindungi dan terus move on bersama dengan Maria di dalam kekudusannya. Jadi di dalam hadirat Allah ada mujizat demi mujizat. In His presence, dalam hadiratnya ada mujizat Allah yang luar biasa. Saya masih ingat peristiwa saya puluhan tahun yang lalu. Ingat masih cerita saya waktu saya ingin punya seorang anak. Setelah 10 tahun menikah, belum dikaruniakan Tuhan, anak rasanya sudah give up. Tapi saya ingat pada waktu ada lawatan Allah yang luar biasa, saya pergi ke Toronto, di situ saya mengalami jamahan daripada Tuhan. Saya dipenuhi oleh kuasa hadirat, the presence of God. Hidup saya sendiri didoakan orang sederhana. Dia katakan, "Sir, are you hungry for the presence of God?" Dikatakan, "Bapak, apakah engkau haus akan hadiratnya?" Saya katakan, "Yes, I'm hungry." Saya didoakan, langsung saya terjatuh. Nggak mengalami apa-apa. Saya didoakan bukan di altar depan. Saya didoakan on the way saya ke toilet, teman-teman, jemaat Tuhan. Saya on the way ke toilet bersama istri saya. Tiba-tiba istri saya didoakan orang lain, saya didoakan orang lain, pas di depannya toilet pria dan toilet wanita. Kita tersungkur, rebah, kurang lebih 10 menit setelah bangun, ya udah, dalam hati kita sukacita yang luar biasa. Singkat cerita kami pulang, kami periksa, istri saya periksa, tiba-tiba mengandung. Ini suatu peristiwa yang tidak bisa saya lupakan. Once for a lifetime. Dia mengandung. Dia mengatakan aku positif. Saya terkejut, wow. Takut sih karena beberapa masa sebelumnya mengalami keguguran demi keguguran. Jadi ada berkat tapi ada resiko. How about if, jikalau tidak dan sebagainya. Listen, hari ini saya berdoa, biarlah iman Anda dibangkitkan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, dalam hadirat Allah, Allah masih melakukan banyak mujizat. Jadi 9 bulan kami penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Sampai akhirnya Tuhan memberikan kepada kami seorang putri, Stacy Abigail Untoro. It was 25 years ago. Dan hadirat itu tidak hilang sampai saat ini. Sampai 2020. Saya tidak mungkin melayani Tuhan kalau Tuhan tidak menyertai. Step by step saya tidak mungkin bisa kokoh atau kadang-kadang tergelintir tapi tetap bisa bangkit tanpa hadirat Tuhan. So jemaat IFGF Padang, jemaat IFGF Medan, seluruh Anda dimanapun Anda berada di dalam hadiratnya, the miracle still happen. Mujizatnya masih terjadi. Yang ketiga, saya akan akhiri bahwa di dalam hadirat Allah, Allah menjawab doa-doa Anda. Mungkin doa-doa yang sudah terlupakan. Seperti tadi cerita saya udah lupa. Mau dikasih anak ya boleh, enggak ya oke lah kita menerima apa adanya. Tapi dalam hadiratnya, Allah menjawab doa-doa kita. Ingat pada waktu Maria menjumpai Elizabeth dalam Lukas pasal 1 ayat 39 dan seterusnya. Maria yang diberkati, dia mengatakan I'm the most blessed woman. Dia memberikan berkat ucapannya kepada Elizabeth. Tiba-tiba kandungan daripada Elizabeth bisa bergejolak. Itu luar biasa. Mungkin Elizabeth sudah lama minta, masih ingat? Ini cerita ini yang pertama wanita yang masih gadis, yang kedua wanita yang sudah tua. Tapi keduanya diberkati karena keduanya mengalami hadirat daripada Allah. Same angel, malaikat yang sama Gabriel ketemu suaminya Zakaria. Jangan khawatir, istrimu akan hamil, akan mempunyai seorang anak. Zakaria terkejut karena mungkin doa dia udah lupa kalau dia pernah doa itu. Sehingga Tuhan minta dia, ya udahlah, aku tidak berurusan dengan engkau, ya kan? Dibuatnya dia dungu, dibuatnya dia untuk bisu itu ya. Nah, saya berdoa untuk Anda menyadari bahwa dalam hadirat Allah ini bukan sekedar goosebump gitu saja, tapi dalam hadirat Allah, doa-doa Anda, mungkin Anda sudah melupakan doa Anda sendiri. Allah tetap mengingatnya.
Allah akan mengabulkannya. Allah akan melakukan sesuatu yang Anda telah doakan untuk sekian lamanya dalam hadirat-Nya. Hari ini saya berdoa biarlah yang tidak mungkin dalam kehidupan Anda boleh menjadi mungkin. Yang minus boleh menjadi plus. Yang tidak ada boleh menjadi ada di dalam Christmas Blessing 2020 ini. Ingat bahwa di dalam hadirat Allah yang pertama itu adalah hadirat-Nya. Yang kedua, kita ingat di dalam hadirat Allah mukjizat demi mukjizat masih terjadi. Dan yang ketiga, di dalam hadirat Allah, Allah menjawab doa Anda, doa kita semuanya. Dan biarlah pada Christmas Blessing 2020 ini, saya berdoa hadirat Allah ada dalam setiap kehidupan Anda. Hadirat Allah ada dalam setiap rumah tangga demi rumah tangga. Hadirat Allah ada di dalam setiap kehidupan pelayanan Anda dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini. Hamba berdoa untuk Christmas Blessing secara istimewa untuk seluruh jemaat AFGF yang ada di Padang, yang ada di Medan, yang ada di seluruh Indonesia, boleh mengalami hadirat Allah yang luar biasa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah mujizat demi mujizat-Mu boleh terjadi. Masih beberapa hari ini kami akan akhiri 2020. Mari Bapa, lakukan perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, doa-doa daripada anak-anak-Mu boleh terkabulkan. Seperti yang Kau lakukan kepada Elizabeth, Engkau lakukan kepada seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati Pastor Indra, Ibu Mita, berkati seluruh pastoral team, IFGF Padang, IFGF Medan, berkati seluruh jemaat ya Bapak, bersama seluruh keluarganya. Dan biarlah Christmas 2020 ini boleh menjadi the greatest Christmas ever. Setiap kami semua mengalami Christmas blessing. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin, amin. Dari saya bersama seluruh keluarga sekali lagi mengucapkan Merry Christmas dan juga Happy New Year's 2021. God bless you, church. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Pastor Jimmy Untoro yang sudah menjadi berkat bagi kita dalam pelayanan yaitu Natal gabungan kita, Christmas ya combine, baik IFGF Padang dan IFGF Medan, saudaraku. Terima kasih banyak untuk Pastor Jimmy yang sudah melayani kita. Ya, kita terus berdoa agar Tuhan memberkati berlimpah-limpah dalam pelayanannya, dalam keluarga, bahkan dalam bisnis yang Tuhan percayakan, saudaraku. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada tim pastoral, baik IFGF Padang dan juga IFGF Medan. Bahkan bersama juga dengan leadership yang ada, baik dari L1, L2, saudaraku, dan semua volunteer dan jemaat yang mengasihi Tuhan. Biarlah di hari Natal ini yang kita bisa rayakan bersama-sama, boleh sungguh kita mendapatkan Christmas blessing itu. Berkat Tuhan yang luar biasa pada hari Natal ini, saudaraku. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan mengangkat tangan kita, ya, kita mengucap syukur dan menerima berkat-berkat Tuhan pada hari ini. Bapa, hamba berdoa ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, hari yang luar biasa. Kalau malam ini kami boleh celebrate, kami boleh merayakan akan kelahiran-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk berkat yang terbesar yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Yaitu keselamatan yang daripada Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita menerima berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jika pada hari ini engkau dengan taat dan setia mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka berkat-berkat-Nya akan turun atasmu. Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan yang akan mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa. Tuhan yang akan senantiasa menuntun setiap langkah-langkahmu. Dia akan memegang setiap kehidupanmu dengan tangan kanan perkasa yang membawa engkau dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, bahkan dari satu iman dan iman yang lebih lagi. Dan Tuhan akan memberkati engkau dengan setiap usaha, pekerjaan, apapun juga yang engkau kerjakan.
yang kau lakukan dengan kedua belah tanganmu. Tuhan yang membuat engkau berhasil. Dan keberuntungan daripada Tuhan menyertai sepanjang perjalanan dalam hidupmu. Tuhan juga memberkati engkau dengan kesehatan yang terbaik dan umur yang panjang. Dan seumur hidupmu engkau boleh melayani Tuhan bersama-sama dengan keluargamu. Dan biarlah berkat Natal, berkat yang dicurahkan daripada Tuhan malam hari ini, damai sejahtera, sukacita Natal, dan kasih Natal itu dicurahkan atas setiap hidup kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua bagi gerejanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. Merry Christmas. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan sebagai ucapan syukur, dapat mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Benar sekali, karena saya yakin dan percaya Natal tahun ini membawa berkat yang luar biasa bagi pekerjaan kita, usaha kita, dan keluarga kita. Demikian serangkaian acara Natal kita pada malam hari ini. Tapi masih ada yang spesial loh kok. Ada apa Ge? Ada ayam goreng? Bukan dong. Karena habis ini masih ada special performance choir dari IFJF Medan dan IFJF Padang. Yeay. So kami mewakili IFJF Medan dan IFJF Padang mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. God bless you all.